Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa artinya jadi kaya itu? Ternyata ini bukan cuma soal kaya atau miskin loh, ada banyak levelnya, kayak tingkatan-tingkatan rahasia gitu. Dan di setiap level, aturannya beda, realitasnya juga beda. Yuk kita bareng-bareng coba panjat piramida kekayaan ini dan intip seperti apa sih kehidupan di puncaknya. Oke, biar kebayang, kita mulai dari skalanya dulu ya. Coba deh bayangin, kamu dapat $1 setiap detik. Nah, buat dapat $1 juta, kamu cuma butuh sekitar 11,5 hari. Cepet kan? Kelihatannya asik banget. Tapi, gimana ceritanya kalau targetnya $1 miliar? Dengan kecepatan yang sama, kamu harus nunggu 31,5 tahun. Wow! Ini nih jurang perbedaan yang mau kita selami. Dan ini baru pemanasan. Jadi pertanyaannya apa sih yang benar-benar bisa dibeli sama $1 miliar? Ini udah bukan lagi soal beli mobil baru atau rumah yang lebih gede. Bukan. Ini tuh soal membeli kekuatan. Kekuatan di level yang sama sekali beda. Kekuatan buat, ya, bisa dibilang membengkokkan realitas sesuai kemauan kamu. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Pertama kita bakal bedah skala kekayaan itu sendiri, terus kita masuk ke dunia orang kaya. Lanjut, kita intip gimana rasanya jadi ultra kaya, bahkan sampai ke level miliarder. Eits, tapi kita juga bakal bahas apa yang ternyata nggak bisa dibeli pakai uang. Dan terakhir, kita akan coba renungkan kembali, apa sih arti kekayaan buat kita semua? Oke, kita mulai dari pemberhentian pertama, gerbang masuk ke dunia orang kaya. Disinilah pergeseran paling penting terjadi. Dari yang tadinya cuma dapat gaji gede, jadi punya aset yang kerja buat ngasilin uang buat kamu. Beda banget kan? Nah, ini yang menarik. Masuk golongan top 1% ternyata nggak selalu bikin orang merasa aman loh. Ya sih, pendapatan tahunan di atas $200.000 itu bisa buat beli rumah bagus, mobil keren, tapi biaya hidup juga tinggi banget. Jadinya mereka tetap harus kerja keras, ngejar uang terus. Intinya, kekayaan mereka itu masih dari gaji, bukan dari aset yang bekerja sendiri. Nah, di level inilah permainannya benar-benar berubah. Kita nggak lagi ngomongin pendapatan per tahun. Sekarang kita ngomongin kekayaan bersih. Selamat datang di klub 10-30 juta dolar. Gimana sih rasanya punya kekayaan $10 juta? Pada dasarnya, semua kebutuhan kamu udah pasti terpenuhi. Mau terbang first class buat momen-momen spesial? Bisa. Ada masalah finansial mendadak? Nggak akan bikin hidup kamu hancur. Tapi, ini bukan berarti kamu bisa foya-foya tanpa mikir ya. Keputusan-keputusan besar tetap harus dipikirin matang-matang. Sekarang, siap-siap ya. Kita bakal lompat jauh banget ke realitas yang sama sekali lain. Selamat datang di dunianya para ultra wealthy. Di sini, masalah-masalah orang biasa itu, ya, kayak lenyap gitu aja. Oke, kita masuk ke level 30-100 juta dolar. Di sini, ini bukan lagi soal nyaman. Kamu sekarang adalah pemain di liga utama, the big leagues. Di sini nih, fokusnya udah geser. Bukan lagi beli barang mewah, tapi beli akses dan kenyamanan. Punya rumah di beberapa negara? Udah biasa. Liburan nonton Monaco Grand Prix langsung? Tentu. Terbang pakai jet pribadi? Pastinya. Asisten pribadi kamu jadi semacam manajer hidup, dan lingkaran pertemanan kamu isinya senator dan orang-orang penting. Tapi, bahkan di level ini, ada masalah psikologis baru yang muncul. Namanya kecemasan status. Gini deh, contohnya. Kamu mungkin bangga baru beli Ferrari terbaru. Tapi teman kamu malah punya yang edisi terbatas yang cuma dibuat 5 di seluruh dunia. Selalu ada yang lebih di atas. Oke, sekarang kita daki sampai ke puncaknya. Selamat datang di dunia para miliarder. Dunia di mana satu-satunya batasan adalah imajinasi kamu sendiri. Kalau udah jadi miliarder, kamu nggak lagi beli barang, kamu itu menciptakan pengalaman. Pengen main tenis bareng bintang tenis idola kamu dengan donasi $100.000? Bisa diatur. Mau sewa band favorit kamu buat main di pesta pribadi? Gampang. Pengen tur privat ngelihat koleksi rahasia di Museum Louvre? Tentu bisa. Atau mau beli karya seni aneh kayak ikan hiu mati yang diawetin seharga $12 juta? Kenapa enggak? Biar kita paham seberapa besar kekuasaan mereka, coba deh lihat data ini. Cuma ada sekitar 2.755 miliarder di dunia. Tapi, total kekayaan mereka itu $13,1 triliun. Angka ini lebih besar dari gabungan kekayaan 5 miliar orang termiskin di bumi. Coba bayangin, jurangnya itu dalam banget kan? Jadi, apa sih yang sebenarnya dibeli pakai miliaran dolar itu? Jawabannya, bukan barang, tapi 4 hal ini. Pertama, akses.
Mereka bisa telepon siapa aja di planet ini, dan pasti diangkat. Kedua, pengaruh. Mereka bisa ikut membentuk kebijakan publik. Ketiga, dampak. Mereka bisa mendanai rumah sakit atau menyelamatkan spesies langka. Dan yang terakhir, keempat, waktu. Mereka nggak akan pernah lagi buang-buang waktu buat ngantri. Oke, kita udah naik tinggi banget sampai ke puncak. Tapi sekarang, yuk kita lihat sisi lainnya. Ada harga yang harus dibayar loh. Ada hal-hal yang ternyata nggak bisa dibeli, bahkan dengan semua uang di dunia. Ini nih pertanyaan pentingnya. Setelah semua kemewahan, semua kekuatan itu, apa iya level kekayaan seperti ini bisa menyelesaikan semua masalah? Semuanya? Jawabannya ternyata enggak. Justru, kekayaan ekstrim itu bisa bikin kesepian banget. Susah loh punya hubungan yang tulus kalau semua orang di sekitar kamu cuma bilang iya. Kamu jadi selalu bertanya-tanya, orang ini suka sama aku atau cuma sama uangku? Cari pasangan? Wah, itu lebih rumit lagi. Jadi ironisnya, kekayaan yang super banyak malah bisa merusak hubungan antar manusia yang paling kita butuhkan. Dan kutipan ini benar-benar jadi pengingat yang kuat. Ada hal-hal yang emang nggak bisa dijangkau sama uang. Kayak cerita tentang Sylvester Stallone ini. Dia punya segalanya, kaya raya, istri yang hebat, tapi dia juga punya anak berkebutuhan khusus yang meninggal di usia muda. Ini bukti nyata, nggak ada seorang pun yang punya segalanya. Nobody. Oke, setelah perjalanan jauh ke puncak piramida kekayaan tadi, sekarang mari kita tarik lagi semuanya kembali ke diri kita. Gimana caranya kita memandang posisi kita sendiri setelah melihat semua ini? Tadi kan kita udah lihat pemandangan dari atas. Nah, sekarang coba kita balik. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana posisi kamu di piramida kekayaan global? Gini, kita tuh sering banget ya ngelihat ke atas, ke orang yang punya lebih banyak. Tapi, coba deh sesekali kita lihat ke bawah. Faktanya gini, kalau kamu punya akses internet buat nonton ini, punya makanan, punya baju, dan punya tempat tinggal, kamu itu lebih kaya dari 75% penduduk dunia. Coba renungkan sejenak, perspektifnya langsung berubah kan? Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Setelah kita menjelajahi semua level kekayaan ini, menurut Anda, kekayaan sejati itu apa sih? Apakah artinya memiliki segalanya yang kamu mau? Atau justru merasa cukup dan tidak menginginkan apa-apa lagi?